Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma dengan NIM 2409106018. Saya akan menjelaskan modul 1 praktikum jaringan komputer yaitu subnetting dan IPv6. Subnetting. Sebelumnya saya akan membahas format IP address terlebih dahulu. Jadi IPv4 itu ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255. Sehingga IPv4 terdiri dari 32 bit. 4 kelompok, setiap bitnya 8. Jadi 8 kali 4 ada 32. Jadi pas ya 32 bit. Contohnya adalah, contoh dari IPv4 adalah 192.168.0.7, 10.0.0.3, 172.16.0.2. Selanjutnya, nah, IPv4 ini dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Di mana kelas A itu dari rentang 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Netmasknya adalah 255.0.0.0. Kelas B adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 dengan netmasknya adalah 255.255.0.0. Kelas C adalah 192.0.0.0 sampai 233.255.255.255. Kelas D 224.0.0 sampai 233.255.255.255. Kelas E adalah 24.0.0.0 sampai 255.255.255. Nah, kelas A, B, dan C itu dipublish untuk umum, sedangkan kelas D digunakan untuk pengamatan multicast, kelas E digunakan untuk pengamatan research IETF. Nah, ini ada formatnya ya. Contohnya kelas A. Jadi sebelumnya N itu adalah jaringan, H itu adalah alamat host. Berarti jaringan host. Dengan range alamatnya adalah 1.0.0.0 sampai 126.0.0.0. Jumlah host adalah 2 × 24 dikurang 2. 2 ini broadcast sama IP address. Apa network address ya? Kayak gitu. Netmask. Nah, jadi netmask ini digunakan untuk membedakan network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Pada setiap subnet di kelas A, B, C terdapat network ID dan broadcast. Network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0. Jadi ini ada 4 kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah oktet 1, yang kedua adalah oktet 2, yang ketiga adalah oktet 3, yang keempat kelompok 4 adalah oktet 4. Maka yang nilainya 00000. Sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 255. Kenapa 255 dan ini 111? Nah, oktet keempatnya 11. Jadi logikanya gini, 1 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3, 1 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 1. Salah. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7 hasilnya adalah 255. Nah, di tabel ini kita lihat kelasnya. Kelas A dengan number bitnya adalah 8, number host dari bitnya adalah 24, prefixnya adalah 8, subnet masknya adalah 255.0.0. Jadi kita ambil contoh. Untuk alamat IP dengan 192.168.1.10 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0, berarti alamat jaringan dari IP tersebut adalah 192.168.1.0. Sedangkan alamat hostnya adalah 0.0.0.10. 10 tadi 0. Selanjutnya CIDR atau Class Interdomain Routing. CIDR, Class Interdomain Routing, merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP di dalam internet. Metode ini biasanya digunakan oleh ISP, Internet Service Provider, untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau seorang pelanggan. CIDR merupakan VLSM, Variable Length Subnet Mask, untuk mengalokasikan alamat IP sesuai dengan kebutuhannya.
sehingga pembagian jaringan atau host dapat dilakukan dengan menggunakan pada semua bit yang ada pada alamat, seperti yang terdapat pada tabel. Kelas A, B, dan C ini ada range IP-nya, subnetnya, jumlah IP-nya. Nah, ini ada studi kasusnya. Ketika kita menerima sebuah blok alamat ISP, umumnya kita akan menerima dalam bentuk 192.168.1.10 prefix 28. /28. Nah, jadi maksud dari angka-angka tersebut adalah menjelaskan bahwa kita berada pada subnet 28. Hal ini berarti kita menggunakan sebanyak 28 nilai 1 atau berarti subnet mask kita adalah menjadi 255.255.255.240. Nah, 255 tadi kan yang ini, satu pangkat ini, dua pangkat 0, 2 pangkat 1 ditambah hasilnya kan 255. Ini angka satunya 8, 8 tambah 8 tambah 4 hasilnya adalah 28. Jadi ada 28 subnet. Nah, kenapa ini 240? Karena kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7 hasilnya adalah 240. Selanjutnya ini adalah tabel CIDR. Ada notasi binarnya yang ini, notasi slashnya atau prefixnya nanti di sini, subnet masknya ini, jumlah hostnya ini. Subnet masknya tadi kan dari bilangan biner. 255, betul kan 255, satunya ada 8 berarti 255, 000 berarti 000, prefixnya 8 berarti angka satunya ada 8 aja gitu. CDR juga, tapi ini sampai 32, prefix 32. Selanjutnya, menghitung pengalamatan IP menggunakan FLSL, Fixed Length Subnet Mask. Contohnya adalah perpustakaan itu punya 11 host, lab 1 punya 38 host. Nah, subnet mask yang sama dengan 38 itu tidak ada. Sedangkan subnet mask yang lebih besar dan paling mendekati 38 yaitu prefix 26. Subnet masknya adalah 255, 255, 255.192. Ini ada 8, 8, 8. Ini harusnya ada 6 aja, 2, 3, 4, nih ini ada 6. Nah, karena ada 26 berarti angka satunya jumlahnya ada 26. Nah, ini adalah rumusnya, ada mencari host. Y 2 pangkat Y dikurang 2 lebih dari sama dengan 38. 38 tadi kan host dari lab 1. Y itu adalah jumlah angka 0 dari subnet mask. Jumlah angka 0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jumlah 0 pada subnet mask ada 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan lebih dari sama dengan 38. 2 pangkat 6, 64 dikurang 2 adalah 62. Jadi kita tahu 62 host. Jadi kita akan membuat 3 jaringan berukuran 38 host dan 1 jaringan berukuran 11 host. Hasilnya adalah perpustakaan 192.168.100.0 prefix 26. Selanjutnya yang membedakan adalah oktet ketiganya ini 100, ini 64, ini 128, ini 192. Nah, selanjutnya adalah VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Contohnya adalah siswa ada 5 host, guru 32 host, TU 14 host. Nah, kita harus konfirmasi apakah ada rencana penambahan. Kalau nggak ada, kita langsung menghitung host paling besar. Host paling besar adalah guru kan. Nah, netmask yang hostnya sama dengan atau lebih besar mendekati 32 adalah 64. Prefixnya adalah 26. Dengan 62 host. Maka network untuk guru adalah 172.116.0.0 prefix 26. Selanjutnya kita hitung network yang terbesar setelah guru yaitu adalah TU dengan 14 hostnya. Netmask yang hostnya sama atau lebih besar mendekati 14 adalah prefix 28 dengan 14 host. Maka 14 ini sudah dikurang sama 2 ya. Tadi harusnya kan 16. Harusnya prefix 28 itu kan 16, kita kurang 2 makanya jadi 14 host. Maka network untuk TU adalah 172.160.64 prefix 28. Terakhir, ini 16 harusnya. Terakhir network untuk host siswa.
Netmask yang hostnya sama dengan atau lebih besar mendekati 5 adalah prefiks 28 dengan 6 host. Maka network untuk siswa adalah 172.16.0.80/29. Selanjutnya, FLSM versus VLSM. Nah, subnet dalam VLSM, ukuran subnet bervariasi dengan jumlah host yang bervariasi, membuat pengelamatan IP lebih efisien. Tetapi di VLSM, semua subnet berukuran sama dengan jumlah host yang sama, pemborosan alamat IP. VLSM membuang lebih sedikit alamat IP daripada VFLSM. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 Internet Protocol version 6 juga disebut IP Next Generation. Adapun keunggulan dari IPv6 dibanding IPv4 akan dijabarkan sebagai berikut. Itu ruang alamatnya nggak terbatas, struktur alamatnya itu hierarkis, plug and play, header paket yang disederhanakan, keamanan, mobilitas, fitur QoS yang ditingkatkan. Baiklah, sudah selesai pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.